Halo semua, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelas 11 IPS 2 SMA 1 Kota Bekasi akan mempersembahkan sebuah podcast drama yang diambil dari hikayat Melayu klasik yang berjudul Malim Deman. Drama ini disutradarai oleh Syarkiah yang dibantu oleh Nicholas sebagai asisten sutradara. 5 orang dari tim naskah, Adinda Citra, Alifa Brilian, Clara Giovanni, Frandina dan Karina Rahma, dan 5 orang dari tim penata musik, Aditya Rizky, Aira Rizano, Naufal Ridwan, Satria Dwinanda, dan Raihan Zafir. Drama ini akan diperankan oleh 37 tokoh dengan pengenalan sebagai berikut: Putri Holong sebagai narator, Muhammad Arsyal sebagai Maling Deman, Adinda Fianti sebagai Putri Bungsu, Aditya Rizky sebagai tabib kerajaan, Raka Priliansyah sebagai ayah Malim, Erna Yeni Rosita sebagai ibu Malim, Reniksi Betsy sebagai Manderubiah, M. Taufik Rido sebagai paman Malim, Nabila Ifat sebagai istri paman, Satria Dwinanda sebagai Sultan Duano, Keisha Siva sebagai Putri Daina, Dava Zikria sebagai Bujang Slamet, Aisyah Maulida sebagai bidadari 1, Rizka Fauzia sebagai bidadari 2, Shelly Febrianti sebagai bidadari 3, Zarifa Kusuma sebagai bidadari 4, Jessa Azahra sebagai bidadari 5, Clara Giovanni sebagai bidadari 6, Muhammad Rafli sebagai pasangan bidadari 1, Diki Auzan sebagai pasangan bidadari 2, Muhammad Sakti sebagai pasangan bidadari 3, Dimas Bagus sebagai pasangan bidadari 4, Hernandito sebagai ayah bidadari, Hernandito sebagai warga, Hani Salimar sebagai ibu bidadari, Adinda Citra sebagai anak paman 1, Aisyah Nurhalizah sebagai anak paman 2, Shivana Saskia sebagai selingkuhan Malim, Naufal Ridwan sebagai teman Malim, Raihan Zafir sebagai pengawal 1, Faisal Amri sebagai pengawal 2, Nicholas Simanungkalit sebagai teman 1, Aira Rizano sebagai teman 2, Karina Rahma sebagai teman Putri Bungsu 1, Syarkiah Rizky sebagai teman Putri Bungsu 2, Vera Utami sebagai Dayang 1, Marsha Nabila sebagai Dayang 2, Alifa Brilian sebagai tetangga 1, Frandina sebagai tetangga 2. Hadirin yang berbahagia, tak perlu menunggu lama lagi, mari kita saksikan podcast drama persembahan dari kelas 11 IPS 2 SMA 1 Kota Bekasi yang berjudul Malim Deman. Selamat menyaksikan. Di negeri Kuala Batang, muara di tanah kampung alam Minangkabau, memerintahlah seorang raja bernama Tuanku Raja Tua dan permaisurinya yang bernama Putri Mayang Semi. Walaupun Baginda sudah lama menjadi suami istri, akan tetapi perkawinan mereka belum juga memperoleh keturunan, sehingga Baginda sangat masyghul. Seorang tabib kerajaan memberikan saran kepada Baginda dan permaisuri untuk melakukan sebuah nazar dan memberikan sedekah kepada fakir miskin serta berdoa kepada Allah. Adinda, sudah lama kita menikah, tapi kita tak kunjung dikaruniai anak. Aku pun memikirkan hal yang sama. Aku sangat sedih, Kakanda. Bagaimana jika kita meminta bantuan kepada tabib kerajaan yang sudah sangat berpengalaman membantu beberapa pasangan dalam hal serupa? Baiklah, Kakanda. Yang menurutmu baik, menurutku juga baik. Raja memerintah salah satu pengawal untuk memanggil tabib kerajaan. Pengawal, bawakanlah kepadaku tabib kerajaan. Baik, Baginda. Sang pengawal menuju ke kediaman tabib untuk menemuinya. Tabib, Anda dipanggil raja ke singgasananya. Baik, pengawal. Tibalah tabib di hadapan raja. Wahai Baginda Raja, ada yang bisa saya bantu? Aku dengar kamu pandai dalam membantu pasangan yang sudah lama tidak dikaruniai anak. Benarkah itu? Ya, Raja. Saya sudah banyak membantu pasangan dalam hal seperti itu. Begini tabib, kami sudah menikah beberapa tahun lamanya, tapi tak kunjung dikaruniai anak. Bisakah kau membantu kami? Dengan senang hati saya akan membantu Baginda. Bolehkah saya meminta segelas air? Baik, akan saya beritahu Dayang untuk mengambil segelas air. Raja langsung memanggil Dayang yang ada di ruangan tersebut.
Dayang, tolong ambilkan segelas air untuk tabib. Baik, Baginda. Dayang kembali setelah mengambil segelas air dan langsung memberikannya kepada tabib. Ini air yang sudah saya ambilkan, Tabib. Baik, terima kasih Dayang. Sang tabib pun langsung membacakan doa di segelas air tersebut. Silahkan Ratu meminum air ini, dan hendaklah setelah ini untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin di seluruh wilayah kerajaan ini. Niscaya, Ratu akan segera mengandung. Baik, terima kasih tabib. Demi mendapatkan seorang keturunan, Baginda dan Permaisuri melakukan nasihat tabib tersebut. Keesokan harinya, beliau memerintahkan seluruh dayang dan prajurit kerajaan untuk mempersiapkan beras dan segala kebutuhan pokok untuk nantinya akan disedekahkan kepada rakyatnya yang fakir miskin. Untuk seluruh dayang, siapkanlah beras dan kebutuhan pokok lainnya untuk seluruh kaum fakir miskin di kerajaan ini. Baik, Baginda. Untuk seluruh prajurit, aku perintahkan kalian untuk membagikan bahan-bahan pokok kepada kaum fakir miskin di seluruh wilayah kerajaan. Baik, Baginda. Baginda, segala yang Tuhan perintahkan sudah disiapkan. Baik, Dayang. Untuk prajurit, segeralah bagikan barang yang sudah disiapkan dan pastikan semua kaum fakir miskin mendapatkan haknya. Baik, Baginda. Perintah dilaksanakan. Seluruh prajurit langsung membagikan bahan-bahan pokok kepada kaum fakir miskin di seluruh wilayah kerajaan. Beberapa hari kemudian, Ratu langsung mengandung. Seluruh warga kerajaan sangat senang mendengar kabar tersebut, dan mereka menyambutnya dengan sukacita. Saya ucapkan selamat kepada Ratu, karena Ratu akhirnya telah mengandung. Terima kasih banyak tabib. Berkat bantuan Anda, saya akhirnya bisa mengandung. Saya juga sangat berterima kasih banyak, dan saya mempunyai hutang besar terhadap engkau. Saya turut berbahagia, karena berhasil membantu kalian untuk mendapatkan anak. Setelah 9 bulan mengandung, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Malim Deman. Itulah nama yang diberikan Baginda kepada putranya yang baru lahir. Pada suatu hari, Malim Deman dibawa mandi oleh kedua orang tuanya. Tiba-tiba, ia dililit oleh seutas rambut yang sangat panjang. Lalu dibawanya hanyut. Bagaimana ini Kakanda? Terus mata wayang kita telah hanyut. Aku pun bingung dan sedih akan kejadian ini. Tetapi, kita harus tetap tenang dan mengusahakan membawa pulang putra kita dengan selamat. Aku akan memberikan perintah kepada semua prajurit untuk mencari putra kita ke seluruh penjuru negeri. Baiklah Kakanda. Raja dan Ratu pulang dengan hati yang sangat gelisah karena kejadian tersebut. Sesampainya di kerajaan, Raja langsung memerintahkan kepada seluruh prajurit untuk berkumpul dan mencari putranya. Wahai para prajurit, aku perintahkan kalian untuk mencari putraku ke seluruh penjuru negeri ini. Baik, Baginda. Perintah dilaksanakan. Seminggu kemudian, tak sengaja ditemukannya bayi malang di pinggiran sungai ketika mereka sedang mencuci baju. Para dayang pun terkejut melihat putra kerajaan ditemukan di pinggiran sungai seorang diri. Astaga, bukankah ini Malim sang putra kerajaan? Sepertinya benar. Alangkah baiknya kita langsung membawakan saja ke hadapan raja. Para dayang segera membawa bayi ke hadapan raja. Dan dayang langsung menghampiri raja sambil bertanya. Baginda, hamba menemukan seorang bayi di pinggiran sungai. Apakah ini putra mahkota yang selama ini dicari? Putraku Malim, akhirnya putraku telah ditemukan. Terima kasih Dayang telah menemukan putraku. Hamba turut bahagia, Baginda, telah bisa membantu menemukan Malim, putra mahkota kerajaan ini.
Setelah 20 tahun berlalu, Malim tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Berbadan tinggi, tegak, dan kekar, kulit kuning, hidung mancung, rambut hitam keriting, tak jadi sehingga banyak gadis dan dara yang terpaut kepadanya. Malim juga berkepribadian baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hingga pada suatu hari, Malim Deman mengetahui perihal hubungannya dengan rambut yang selama ini dirahasiakan kepadanya. Maka mulailah Malim Deman merasa sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia mulai tidak tenang, pikirannya selalu bertanya-tanya perihal pemilik rambut tersebut. Mengapa segala hal yang berkaitan dengan rambut ini dirahasiakan kepada aku? Aku sangat penasaran akan siapa pemilik rambut ini. Malam jadi impian, siang jadi angan-angan. Tetapi ia tidak tahu kemana harus mencari. Entah laut mana yang harus diseberangi, entah gunung mana yang harus didaki, entah lubuk mana yang hendak diselami. Tekadnya untuk mencari pemilik rambut ini sudah bulat. Ia berjanji kepada dirinya untuk menemukan pemilik rambut tersebut. Malim Deman punya kegemaran memikat burung balang ke dalam hutan. Kegiatan itu hampir setiap hari ia lakukan. Hari ini berangkat pula lah ia ke sana. Tetapi lebih jauh lagi masuk ke dalam karena selain bermaksud memikat balang, juga karena niat di hatinya telah bulat, hendak mencari sebuah telaga yang bernama Lubuk Kemuning Gading, yang berada di hutan larangan, dan banyak dibicarakan oleh rakyat di seluruh penjuru negeri. Sebab kabarnya, di telaga itulah tempat bermandinya putri-putri kayangan. Manusia langit yang berparas sangat cantik, termasuk diantaranya putri bungsu si pemilik rambut tersebut. Menurut para warga, hutan larangan itu sangatlah angker dan keramat. Wahai pangeran, apa yang sedang kau lakukan? Aku hendak memasuki hutan ini. Hutan ini sangat berbahaya, pangeran. Menurut kepercayaan sekitar, tidak ada yang boleh memasuki hutan itu. Dan konon katanya, ia tak akan kembali dengan selamat. Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Aku hanya ingin memenuhi hasratku. Setibanya di dalam hutan, Malim melihat 7 cahaya putih turun ke telaga. Malim segera bersembunyi untuk berjaga-jaga sekaligus mengintip. Ternyata 7 cahaya putih itu adalah 7 bidadari yang berasal dari kayangan untuk mandi. Wah, cuaca hari ini sangat bagus ya. Betul sekali, matahari hari ini tidak terlalu terik. Wah, air di sini sangat jernih sekali. Iya, pemandangannya nyaman sekali untuk dipandang. Omong-omong, di sini sepi sekali. Tidak ada seorang pun selain kita di sini. Bagaimana kalau kita berendam di telaga ini? Ide yang bagus. Melihat keberadaan para bidadari tersebut, Malim langsung bersembunyi di balik pohon besar. Sembari memperhatikan para bidadari berendam, ide licik mulai terbesit di pikiran Malim. Ia berpikir untuk mengambil selendang yang berada tidak jauh dari pohon tempat ia bersembunyi. Tanpa berpikir panjang, Malim pun segera mengambil salah satu selendang tersebut, kemudian kembali bersembunyi sampai para bidadari selesai berendam. Sepertinya kita sudah cukup berendam, mari kita kembali ke kayangan. Marilah kita bersiap-siap. Putri bungsu, mengapa engkau belum juga menggunakan selendangmu? Kakak-kakakku, adakah di antara kalian yang melihat selendang milikku? Aku tidak melihatnya. Memangnya, di mana kamu meletakkan selendangmu? Aku yakin betul. Aku menaruhnya di dekat pohon ini. Apakah kau yakin? Iya, kakakku. Aku yakin sekali. Baiklah,
Kalau begitu, mari kita cari. Setelah beberapa jam mencari, selendang putri bungsu tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya, para bidadari terpaksa untuk meninggalkan putri bungsu. Bagaimana caranya aku pulang? Mendengar tangisan putri bungsu, Mali memutuskan untuk menghampirinya. Hai, siapakah Nona ini? Mengapa Nona berada di telaga ini seorang diri? Tuan ini siapa? Nama saya Malin Deman, dan saya sering mandi di telaga ini. Bolehkah saya tahu siapa nama Nona? Nama saya Putri Bungsu. Putri Bungsu. Iya, mengapa Tuan terkejut? Oh, tidak ada apa-apa. Nama Nona cantik secantik orangnya. Lalu, mengapa Nona berada di hutan ini seorang diri? Tidakkah Nona tahu bahwa hutan ini sangat angker? Wahai Tuan, hamba ini berasal dari Kayangan. Putri bungsu dari 7 bersaudara. Kami turun dari langit untuk mandi di telaga ini. Tetapi kakak hamba yang berenam telah meninggalkan hamba seorang diri. Hamba tidak dapat kembali ke langit karena kain hamba hilang entah kemana. Adakah Tuan menemukannya? Wahai Nona, sungguh malang nasib dirimu. Pakaian yang hilang kemana hendak dicari. Sedangkan di sekeliling kita hanya hutan semata. Jadi saya tidak menemukannya. Putri bungsu menghela nafas panjang. Pikirannya kusut. Selama ia tertunduk diam, sampai akhirnya Malin berkata, Putri, kian hari sudah petang dan sebentar lagi malam akan tiba. Saya harus segera kembali pulang agar dapat tiba di rumah sebelum matahari tenggelam. Lalu, apa yang akan Nona lakukan sekarang? Jauhkah rumah Tuan dari sini? Cukup jauh. Memangnya mengapa? Kalaupun tidak keberatan, tumpanglah hamba untuk bermalam di rumah Tuan. Kalau begitu kata Nona, ayolah segera berangkat selagi hari masih terang. Lalu mereka meninggalkan telaga itu dan pergi ke rumah Malin. Terkagum-kagum putri bungsu melihat keindahan rumah Malin. Dan Malin merupakan putra seorang raja. Lalu Malin memperkenalkan putri bungsu kepada kedua orang tuanya. Ayahanda dan ibunda, saya hendak memperkenalkan seseorang yang baru saja saya temui. Namanya Putri Bungsu. Dia merupakan salah satu bidadari Kayangan. Ada apa gerangan kau bawa ia kemari? Saya mengajaknya ke sini lantaran ia kehilangan kain selendangnya. Oleh karena itu, saya mengundangnya ke sini supaya ia punya tempat bermalam. Baiklah, antar dia ke salah satu kamar yang tersedia. Baik, Ayahanda. Malin Deman mengantarkan putri bungsu ke kamar yang dimaksud ayahnya. Sedangkan di dunia Kayangan, bapak ibu bidadari mempertanyakan keberadaan putri bungsu kepada saudari-saudarinya. Anak-anakku, di manakah adik bungsu kalian? Maaf Ayanda, Ibunda, putri bungsu tertinggal di bumi sana. Mengapa ia bisa tertinggal? Ia telah kehilangan selendangnya, sehingga ia tidak bisa kembali ke Kayangan. Apakah kalian sudah mencoba mencarinya? Sudah Kakanda, kami sudah berusaha mencarinya, tetapi tetap tidak ditemukan selendang itu. Seluruh keluarga kerajaan Kayangan merasa sangat sedih dan kecewa karena putri bungsu tidak bisa menjaga dengan baik selendangnya. Sedangkan di kerajaan bumi, putri bungsu mulai menyimpan perasaan kepada Malin Deman. Hal itu semakin terlihat jelas ketika Malin Deman banyak didekati oleh para dara yang parasnya tidak kalah cantik dengan putri bungsu. Namun sebenarnya, tanpa disadari putri bungsu, Malin Deman memanfaatkan hal tersebut untuk memastikan
Bagaimana perasaan putri bungsu terhadap dirinya? Malim, dari mana saja dirimu? Aku baru saja bermain dengan para dara di luar tadi. Memangnya ada apa putri bungsu? Kamu tiba di sini lama sekali. Sampai-sampai aku menjadi khawatir. Ada apa gerangan kau khawatirkan aku? Aku hanya sekedar bertanya saja. Apa benar hanya bertanya? Atau lebih dari itu? Iya, aku hanya ingin tahu saja. Tidak lebih dari itu. Baiklah, besok aku akan bermain lagi dengan para dara. Sejujurnya apa? Sejujurnya, aku tidak terlalu suka kau bermain dengan para dara. Jadi, Nona cemburu? Katakanlah yang sejujurnya. Apakah kau menyimpan perasaan padaku? Iya, Malim. Aku sebenarnya sudah menyimpan perasaan itu semenjak kita bertemu pertama kali. Aku lebih suka jika kau berada di istana, tidak dengan para dara di luar sana. Iya, Putri. Aku juga memiliki perasaan yang sama. Namun sayangnya, kehidupan putri bungsu di kerajaan tidak berjalan semanis itu. Ibu Malim sangat menentang keras kedekatan mereka. Bahkan, tidak jarang sang ratu tersebut memperlakukan putri bungsu dengan semena-mena, berharap putri bungsu akan menyerah dan kemudian meninggalkan kerajaan beserta anaknya. Seperti yang terjadi pada sore hari itu, ketika putri bungsu sedang merajut di taman kerajaan, sang ratu melintas tidak jauh darinya, lalu mengolok-olok putri bungsu. Putri, bukankah kau seharusnya pergi mencuci baju di sungai? Bukannya malah merajut Ria di taman? Maaf Ratu, tapi bukankah mencuci baju itu tugas para dayang? Lalu, apa gunanya kau ada di sini? Apakah kau hanya ingin membuntuti putraku? Bukan begitu Ratu. Di tempat asalku berada, aku memang tidak pernah mencuci baju dan tidak pernah diperintahkan untuk itu. Tetapi, ini tidak sama dengan tempat asalmu berada. Di sini kau semestinya membantu para dayang mencuci baju di sungai. Baiklah Ratu, aku minta maaf. Aku akan segera pergi ke sungai untuk membantu para dayang mencuci baju. Ingat putri bungsu, kau di sini hanya sekedar menumpang. Kau hanyalah seorang gadis bodoh yang dengan cerobohnya kehilangan selendangmu. Maaf Ratu, tapi aku bukanlah gadis seperti apa yang kau pikirkan. Dasar tidak sopan! Ratu terlampau emosi sehingga ia mendorong putri bungsu hingga terjatuh ke tanah. Namun tanpa disadari mereka, Malim melihat semua perlakuan ibunya terhadap putri bungsu. Malim merasa marah dan kecewa terhadap perbuatan ibunya kepada putri bungsu. Dan Malim mendatangi mereka berdua dengan keadaan penuh amarah. Ibunda, apa yang baru saja kau lakukan pada putri bungsu? Tidak anakku, engkau salah paham. Aku tidak mungkin melakukan hal itu. Kesalahpahaman apa maksudmu ibunda? Aku melihat semuanya dengan jelas. Kau memperlakukan putri bungsu dengan semena-mena. Kau tidak percaya dengan ibumu sendiri? Maaf bunda, aku lebih percaya dengan apa yang aku lihat. Putri bungsu, ayo kita pergi. Baik Kakanda. Setelah kejadian tersebut, Malim sudah membulatkan tekadnya untuk menikahi putri bungsu dan membawanya pergi dari kerajaan. Ia memutuskan akan membicarakan hal tersebut saat makan malam tiba. Ayahanda, ibunda, sesungguhnya aku benar-benar mencintai putri bungsu dan begitu juga dengannya. Kami saling mencintai. Aku minta izin untuk menikahi putri bungsu. Kami berdua tidak setuju akan hal itu. Bagaimana bisa kau akan menikahi putri dari kerajaan kayangan? Kita berbeda dunia. Ya, kami berdua tidak setuju. Kami sudah mencari calon pasangan untukmu dan dia jauh lebih baik daripada putri bungsu. Aku tidak peduli. Aku akan tetap menikahinya apapun yang akan terjadi.
Putraku, jangan sekali-kali kau membantah ucapan kami berdua. Kami tidak pernah mengajarkan hal itu. Anak kita sudah berubah. Anak kita menjadi pembangkang sejak ia mulai dekat dengan putri bungsu. Sudah kubilang Kakanda, putri bungsu membawa pengaruh buruk terhadap anak kita. Apa yang kau katakan, Ibunda? Kenapa kau sangat membenci putri bungsu? Sampai-sampai kau memperlakukannya dengan buruk dan selalu mencacinya. Yang kukatakan itu benar, anakku. Atau bahkan selama ini kau diperdaya olehnya. Tolong hentikan semua ini. Aku bukanlah gadis yang seperti kalian pikirkan. Cukup sudah. Aku tidak ingin berdebat lagi. Aku tetap akan menikahinya. Bahkan jika kalian tidak mengizinkan, aku akan meninggalkan kerajaan ini dan mencabut gelar putra mahkota yang ada pada diriku. Aku benar-benar tidak habis pikir denganmu. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Malim tidak mengindahkan perkataan ayahnya. Ia pergi begitu saja membawa putri bungsu dan meninggalkan kedua orang tuanya di meja makan. Ia sudah muak dengan perlakuan kedua orang tuanya terhadap putri bungsu. Setelah melihat respon kedua orang tuanya, Malim benar-benar memutuskan akan membawa putri bungsu kabur dari kerajaan. Kakanda, apakah kau tidak akan menyesal dengan keputusanmu? Tidak. Aku tidak akan menyesal. Aku tidak tahan lagi di sini dan kau diperlakukan buruk oleh kedua orang tuaku. Aku ingin kita pindah ke tempat yang lebih damai. Tetapi, hendak kemana kita akan pergi? Intinya ke tempat yang lebih damai dan jauh dari kerajaan. Bagaimana jika kita pindah ke rumah pamanku yang jauh dari kerajaan ini? Baiklah Kakanda, semoga mereka dengan senang hati bisa menerima kedatangan kita. Keesokan harinya, putri bungsu dan Malim Deman diam-diam menyelinap keluar dari kerajaan dan langsung menuju rumah paman Malim. Untungnya, kedatangan mereka disambut baik oleh paman dan keluarganya. Hai Malim, sudah lama tak berjumpa. Tidak menyangka kau sudah tumbuh besar ya. Iya paman, aku juga sudah lama tidak singgah ke rumah paman. Ternyata sudah banyak yang berubah di sini. Omong-omong, apa yang membuat kau kemari? Lalu, siapa gadis cantik yang menemanimu ini? Iya Bibi, kenalkan ini putri bungsu kekasihku. Orang tuaku tidak menyukainya karena ia berasal dari kayangan. Karena itu, kami memilih untuk pergi dari kerajaan dan pergi ke rumah paman dan bibi. Kami bermaksud untuk tinggal bersama dengan paman. Apakah paman dan bibi keberatan dengan kedatangan kami di sini? Oh, tentu saja tidak Malim. Siapapun boleh bertamu di rumah kami. Siti dan Nur, ayo kemari. Ada tamu yang datang. Siti dan Nur berlari-lari kecil menuju pintu rumahnya. Mereka siapa, Ibu? Siti, kenalkan, ini kakak sepupumu, Malim. Dan ini putri bungsu, kekasih Malim. Halo kakak, kenalkan aku Nur, adiknya kakak Siti. Wah, halo juga adik-adik, kalian berdua manis sekali. Iya kakak, terima kasih juga. Malim Deman dan putri bungsu memutuskan untuk tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Selang beberapa bulan, Malim Deman dan putri bungsu akhirnya menikah. Pernikahannya sangat sederhana karena hanya disaksikan oleh penghulu, paman dan bibinya. Waktu berlalu dengan cepat. Di bulan ke-9, putri bungsu melahirkan sepasang anak kembar dan putri bungsu menamainya dengan Sultan Duano dan Putri Daina. Setelah 2 tahun berlalu, Sultan Duano dan Putri Daina tumbuh menjadi anak yang baik, cerdas, dan periang. Berbanding terbalik dengan ayahnya, Malim Deman mulai menunjukkan sikap-sikap yang kurang baik terhadap istri dan anak-anaknya. Suatu saat, Malim baru saja pulang dari ladang tempat ia bekerja. Putri, di mana makananku? Maaf Kakanda, aku belum menyiapkan makanan untukmu. Sebab, aku kewalahan mengurusi anak-anak. Kau seharusnya bisa mengatur waktu lebih baik. Aku sangat lelah pulang dari ladang, tapi kau belum menyiapkan makanan untukku.
Sudah, nafsu makanku telah hilang. Lebih baik aku mencari makan di luar dan menenangkan pikiranku. Tunggu Kakanda, aku akan menyiapkan makananmu dengan cepat. Bersabarlah sedikit. Aku pun belum makan karena menunggumu pulang. Sudah. Lepaskan aku. Malim pun segera meninggalkan Putri dan membiarkannya menangis seorang diri. Hari demi hari, dan sikap Malim pun semakin menjadi-jadi. Bukan hanya sikapnya yang menjadi kasar, ia juga mulai hobi berjudi dan menyabung ayam, hingga lupa waktu bersama teman-temannya. Ibunda, kemana ayah pergi? Ayah mulai jarang berada di rumah. Ayah sedang sibuk bekerja di ladang, Nak. Karena terlalu sibuknya, ayah sampai jarang pulang ke rumah. Aku sangat rindu kepada ayah, Bunda. Sudah lama aku tidak bermain dengan ayah. Sabar ya anak-anakku. Bunda akan memberitahu ayah untuk menemui dan bermain dengan kalian. Sultan Duano dan Putri Daina mengangguk dengan senang dan mereka langsung melanjutkan mainnya. Jauh di lubuk hatinya, Putri bungsu merasa bersalah karena harus membohongi anak-anaknya setiap mereka menanyakan keberadaan ayahnya. Karena Putri bungsu mengetahui apa saja yang dilakukan suaminya di luar sana. Di tempat perjudian, Malim dan teman-temannya berjudi tiada henti. Namun, Malim bukan orang yang pandai dalam hal seperti ini. Ia selalu kalah dalam bermain dan akhirnya membuatnya kehilangan banyak uang. Sial, kalah lagi. Sabar kawan, kau harus banyak berlatih lagi Malim. Berlatihlah denganku saja. Cukup, aku sudah tidak mau bermain lagi. Malim. Bilang saja kau sudah tidak punya uang. Cukup. Bagaimana kalau kita sekarang pergi bersama dan bersenang-senang di tempat hiburan malam? Dan katanya, di sana banyak wanita cantik dan jelita. Cukuplah kiranya jika kita menghabiskan waktu di sana untuk menghilangkan suntuk kita. Nah, kali ini aku setuju denganmu. Mari kita berangkat sekarang. Malim dan kedua temannya segera berangkat ke tempat hiburan malam. Sesampainya di sana, teman judi Malim langsung memesan berbotol-botol minuman keras dan ditemani oleh para wanita. Bolehkah saya menemani Anda di sini, Tuan? Boleh sekali, Nona. Kalau boleh tahu, siapa nama Tuan? Namaku Malim, Nona. Dan kamu? Namaku Juwita. Salam kenal, Malim. Sejak bertemu pertama kali di tempat hiburan, Malim dan Juwita lama-kelamaan semakin dekat. Malim sudah tidak peduli lagi dengan istrinya yang setia menunggunya untuk pulang. Kabar dekatnya Malim dan Juwita sampai ke telinga para tetangga. Hei, Nyai, kau sudah mendengar kabar terbaru belum? Kabar baru apa lagi? Bukannya yang terbaru tentang munculnya gajah di telaga? Bukan itu, Nyai. Itu sudah menjadi berita lama. Ada lagi yang lebih baru. Memang ada kabar terbaru apa? Kau tahu kan wanita yang tinggal di rumah Tuan Banar? Katanya wanita itu telah lama ditinggal pergi oleh suaminya. Aku dengar suaminya pergi karena ia berselingkuh dengan gadis penghibur malam. Benarkah? Siapa gadis penghibur malam itu? Kau tahu Juwita? Gadis penghibur malam yang terkenal itu. Juwita menjalin hubungan dengan suami wanita yang tinggal di rumah Tuan Banar. Amboy, lelaki itu berhubungan dengan Juwita. Mantap kali. Tak terhitung sudah berapa kali Juwita memacari suami orang. Tanpa disadari, Putri bungsu secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Namun, Putri bungsu tidak mau menerima isu tersebut secara mentah-mentah. Ia masih ingin mencoba percaya kepada suaminya. Namun, tentu saja berita tersebut sangat mengganggu pikirannya. Walaupun seperti itu, dia terus mencoba berprasangka baik terhadap suaminya. Tidak mungkin suamiku melakukan hal seperti itu. Suamiku adalah orang yang beradab. Namun kepercayaannya dipatahkan begitu saja saat kerabat dekat Putri bungsu Manda Rubiah,
mengunjungi rumah putri bungsu dan mengatakan fakta yang mengiris hati putri bungsu. Putri, mengapa wajahmu terlihat kusut? Apakah kamu sedang dilanda masalah? Iya, Mande. Aku sedang memikirkan apa yang dibicarakan oleh para tetangga. Dari yang aku dengar, para tetangga membicarakan seorang lelaki yang sedang menjalin hubungan dengan gadis terkenal di tempat hiburan malam itu. Yang membuat ganjil adalah setiap mereka membahas itu, mereka seperti membicarakan aku juga. Seolah-olah aku terlibat dalam isu tersebut. Apakah aku mempunyai salah dengan para tetangga? Apakah Mande sudah tahu isu tersebut? Iya, Putri. Aku sudah sering mendengar isu itu. Bahkan, aku pernah melihat suamimu bersama seorang gadis yang kukenal. Namanya Juwita. Apa? Bersama? Maksudmu apa, Mande? Maaf, Putri. Aku baru saja memberitahumu sekarang. Walaupun aku telah melihat mereka berdua beberapa kali. Mereka saling memesraan bak dua insan yang sedang dimabuk asmara. Tidak apa-apa, Mande. Itu bukan salahmu. Terima kasih kau telah memberitahuku tentang kebenaran ini. Iya, Putri. Sama-sama. Aku harap kamu dapat mengambil keputusan yang tepat. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Banyak orang yang menyayangimu di sini. Percayalah, di setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Iya, Mande. Terima kasih atas nasihat yang kau berikan. Selang beberapa bulan kemudian, Malim terlihat sedang bekerja di ladang. Tak jauh dari Malim, ada seorang teman kerja Malim yang sedang membawa hasil panen. Teman Malim itu memutuskan untuk berbicara sebentar dengan Malim. Hei Malim, apa kabarmu sekarang? Lama benar aku tak melihat batang hidung kau. Ya, kabar baik. Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Oh, ya baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kau sudah menjadi orang terkenal, Malim. Hampir satu desa membicarakan kau. Sampai pekak telinga mendengar kau dibicarakan terus. Oh, benarkah? Aku sungguh tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Tapi setiap mereka menyebutkan namamu, yang mereka bicarakan selalu disangkut pautkan dengan perselingkuhan dan perjudian. Aku jadi khawatir, kawan. Bagaimana nasibku ke depan? Kau tidak melakukan hal-hal tidak beradab itu, kan? Tentu saja tidak, kawan. Mana mungkin aku seperti itu? Mungkin kau salah mendengar berita itu. Bisa jadi mereka membicarakan hal yang baru lagi, bukan? Iya, Malim. Semoga apa yang kau bicarakan benar. Aku harap kau tidak terjerumus hal-hal seperti itu. Aku sangat iba melihat seseorang diselingkuhi. Aku tidak bisa membayangkan jika istriku diam-diam selingkuh dengan pria lain. Tenang saja, kawan. Jangan terlalu serius menanggapi apa yang mereka bicarakan. Omong-omong, tidakkah berat hasil panen yang kau bawa itu? Alangkah baiknya jika kita beristirahat sejenak dan menikmati secangkir kopi di saung. Ide yang bagus. Sementara itu, hari demi hari, putri bungsu masih bimbang dengan pernyataan Manda Rubiah. Setelah mengurusi kedua anaknya, putri bungsu berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan yang menyenangkan, ternyata dua teman karibnya sedang terlihat bercakap-cakap. Wah, ada yang datang. Halo Putri. Hai Putri, apa kabarmu? Nampaknya kau sedang tidak baik-baik saja. Wajah cantikmu terlihat lusuh. Ada apa gerangan? Iya, aku memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak masalah di rumah yang harus aku hadapi. Bolehkah aku bertanya satu dua hal? Dengan senang hati, kami akan membantumu. Memangnya kau sedang dilanda masalah apa? Apakah kalian sudah tahu isu tentang suamiku dan gadis yang bernama Juwita? Itu sangat membuatku terpukul. Bagaimana jika anak-anak tahu mengenai hal ini? Ditambah lagi sikap Malim yang semakin buruk dan kasar kepada kami. Sungguh, yang aku pikirkan saat ini adalah kebaikan anak-anakku. Putri, kau harus tetap sabar. Apakah kau sudah memikirkan jalan keluarnya? Sudah ada, tapi ini merupakan keputusan yang berat bagiku. Karena hal ini berhubungan dengan berasal dari mananya aku.
Apa maksudmu kembali ke kayangan? Benar, hanya ini satu-satunya yang aku pikirkan. Tapi bagaimana caranya kau kembali ke kayangan? Aku pun masih memikirkan hal itu. Sebenarnya hanya ada satu cara supaya aku bisa pulang ke kayangan, yaitu menggunakan selendang. Sayangnya, selendang itu sudah lama hilang semenjak pertemuan pertamaku dengan Malim. Dan itu yang menyebabkan aku masih berada di bumi. Tidakkah kau mencoba untuk mencari selendang itu di lemari suamimu? Bisa saja selama ini suamimu yang sengaja menyembunyikannya. Aku juga memikirkan hal yang sama. Lebih baik kau pulang sekarang dan coba cari selendang itu. Baiklah, terima kasih teman-temanku. Semoga selendang itu segera kutemukan. Putri bungsu bergegas pulang ke rumahnya untuk mencari selendangnya. Diacak-acaknya lemari Malim dan tanpa disangka apa yang dikatakan oleh kedua teman putri bungsu itu benar. Selendang itu memang selama ini tersimpan di lemari Malim. Selendangku? Di sini kau ternyata selama ini. Bertahun-tahun sudah aku cari, namun tak kunjung juga aku temukan. Di malam hari, Malim yang sudah lama tidak pulang akhirnya pulang. Dengan hati yang berkecamuk, air mata yang sudah tak kunjung mengalir, Putri bungsu menghampiri Malim yang tengah duduk santai di ruang tamu. Putri bungsu pun berkata, "Ada apa gerangan kau kembali ke rumah ini? Tidakkah kau malu dengan sikapmu selama ini? Lalu kau kembali dengan perasaan tak bersalah?" Apa maksudmu? Beraninya kau meninggikan suaramu di hadapanku. Habis sudah kesabaranku selama ini. Kepercayaan yang kuberi sudah kau patahkan. Apa yang aku temukan di lemarimu? Apa maksudmu menyembunyikan selendangku selama ini? Benarkah kau yang mencuri selendangku saat itu? Tunggu. Ini semua tidak seperti yang kau pikirkan. Akan aku jelaskan semuanya kepadamu. Cukup, Malim. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku sudah tahu semua kebenarannya. Apakah kau lupa perselingkuhan yang kau lakukan dengan gadis bernama Juwita? Sikapmu yang kasar dan tak kunjung kembali ke rumah. Di mana tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga? Tak malukah kau terhadap anak-anakmu? Lantas apa yang kau lakukan setelah ini? Aku akan pergi kembali ke kayangan dan membawa anak-anak ikut bersamaku. Selamat tinggal, Malim. Semoga kau sadar akan perbuatanmu. Putri, tunggu aku. Tolong kau jangan pergi. Di sore hari, sebuah kebetulan yang baik, Malim Deman bertemu dengan Bujang Selamat. Lalu Bujang Selamat menghampirinya. Hai Malim, sudah berapa lama kau tidak kembali ke ladang? Omong-omong, mengapa kau terlihat begitu muram? Iya Bujang, aku ditinggal pergi istri dan anak-anakku. Aku sempat mengejarnya, tetapi mereka semakin terbang tinggi. Bagaimana bisa kau ditinggalkan oleh istri dan anak-anakmu seorang diri? Sejujurnya, aku telah berbuat yang tidak baik terhadap mereka. Aku selalu menelantarkan istri dan anak-anakku. Aku pun juga suka berjudi dan sempat menduakan istriku. Aku benar-benar sangat menyesal telah memperlakukan mereka seperti itu. Kau sangat keterlaluan Malim. Pantas saja kau ditinggalkan mereka. Kau berhak mendapatkan balasan yang setimpal. Kini sudah saatnya kau bertobat menyesali semua perbuatanmu dan meminta maaf kepada Allah. Iya, aku sangat menyesali semua perbuatanku ini seumur hidup. Hari demi hari, hanyalah penyesalan yang tertinggal di benaknya. Dia terus merenungi semua perbuatan yang pernah ia lakukan kepada istri dan anak-anaknya. Jikalau waktu bisa diputar, ia tidak akan melakukan hal buruk seperti itu. Sekarang sadarlah ia betapa tersiksanya ditinggalkan oleh orang-orang yang ia sayangi. Sementara itu, putri bungsu yang telah sampai di kerajaan kayangan disambut gembira, sekaligus terkejut oleh kakak-kakak iparnya. Hei, lihat, ada yang mengarah ke sini.
Iya benar. Dan dia seperti membawa sesuatu di samping kiri dan kanannya. Sebentar, sepertinya aku mengenalinya. Bukankah itu putri bungsu yang sudah lama menghilang? Wah, benar, itu putri bungsu. Tunggu sebentar, aku akan memanggil anggota kerajaan untuk kemari. Pasangan bidadari dua menemui istrinya. Adinda, adikmu putri bungsu telah kembali. Benarkah Kakanda? Baiklah, aku akan memanggil yang lainnya. Seluruh keluarga akhirnya telah berkumpul di pintu masuk kerajaan Kayangan dan menyambut putri bungsu serta anak-anaknya dengan hangat dan bahagia.